Halo semua, jumpa lagi di pembahasan soal OSNK Kimia tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 12 ya. Kita baca dulu soalnya. Sebanyak 0,12 gram asam lemah HX dengan massa molar 61 gram per mol dilarutkan dalam 25,0 gram air, massa jadinya 1 gram per mililiter. Sehingga titik didih larutan meningkat sebesar 0,052 derajat Celcius. Kb air adalah 0,52. Nilai tetapkan disosiasi asam HX adalah oke. Ini diasumsikan proses pelarutan tidak menyebabkan perubahan volume larutan secara signifikan. Oke, pertama mari kita identifikasi dulu konsep apa yang berkaitan dengan soal ini. Pertama dari apa yang ditanya, tetapkan disosiasi asam. Berarti ini materinya tentang asam basa ya, larutan asam basa. Kemudian di sini ada juga nih data tentang titik didih. Nah, berarti ini berkaitan dengan kenaikan titik didih. Nah, rumus matematis yang terlibat antara lain adalah ini kenaikan titik didih itu Kb dikali M dikali I, di mana M ini adalah molalitas. Kalau molalitas itu berarti mol per kilogram pelarut ya. Kemudian I ini adalah faktor Van Hoff. Nah, kalau dia asam lemah, kita bisa tuliskan sebagai I sama dengan 1 plus alfa, di mana alfa ini adalah derajat disosiasi. Nah, terus apa hubungannya kenaikan titik didih ini dengan yang ditanyakan di soal yaitu Ka? Hubungannya di sini. Nah, alfa yang derajat disosiasi itu sama dengan akar Ka per M. Nah, M yang di sini adalah molar. Kalau ini molal itu mol per kilogram pelarut. Kalau molar itu adalah mol per liter larutan. Nah, jadi nanti urutannya adalah tentunya kita harus mencari nilai I dulu dari rumus ini, dari rumus delta TB. Setelah I dapat, kita cari alfa dari rumus derajat disosiasi ini, dari faktor Van Hoff-nya. Kemudian alfa kita masukkan ke rumus yang paling kanan ini, kita cari nilai Ka. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang mari kita identifikasi dulu apa yang diketahui di soal. Nah, pertama di soal ini kita punya diketahuinya ada larutan HX ya, asam lemah dia. Terus dia massanya adalah 0,12 gram, MR-nya 61 gram per mol. Ini kalau kita pakai kedua data ini kita bisa mencari molnya. Mol dari HX itu berarti adalah massa dibagi MR 0,12 dibagi 61 gitu ya. Terus habis itu di sini kan ada airnya 25 gram ya, 25,0 gram. Itu adalah massa pelarut. Massa pelarut 25 gram. Ini kalau kita mau jadikan ke kilogram jadinya 0,025 kilogram. Ini ya. Kemudian apalagi yang diketahui? Titik didih larutan meningkat sebesar 0,052. Oke, itu berarti adalah delta TB-nya 0,052. KB-nya adalah 0,52 gini ya. Oke, kita mulai saja langsung dengan mencari pertama mencari M-nya dulu ya. Ini M-nya kan kita belum tahu nih. Mencari M, molalitas. M itu adalah mol per kilogram tadi, berarti mol per P. Molnya 0,12 dibagi 61. Terus dibagi dengan P-nya 0,025. Ini ya. Habis itu kalau kita hitung, kita pakai kalkulator aja. Ini kita punya 0,12 dibagi 61 dibagi lagi 0,025. Ini molalnya 0,0
0,08787. Ini M-nya. Selanjutnya kita mencari faktor Van Hoff-nya. Cari I pakai rumus delta TB. Delta TB kan sama dengan KB kali M kali I ini kan. Berarti I itu adalah delta TB per delta TB dibagi KB kali M gini kan. Oke, kita lanjutkan di sini. Berarti nilai I ini akan sama dengan delta TB-nya 0,052, KB-nya 0,52, M-nya pakai ini nih 0,0787. Nah, kita hitung aja I-nya berapa ya. Pakai kalkulator lagi. 0,052 dibagi 0,52 kali 0,0787. 1,27. Oke. Selanjutnya langkah ketiga kita cari alfa. Cari alfa dari sini ya, rumus faktor Van Hoff ya. I sama dengan 1 plus alfa. Berarti alfa sama dengan I dikurangi 1. I-nya 1,27 kurangi 1 jadinya 0,27. Alfanya ketemu, beres ya. Tahap terakhir kita mencari Ka. Ka ini kan rumusnya ini ya. Alfa sama dengan akar Ka per M. Ini berarti kita bisa ubah, kita modif nih jadinya Ka sama dengan alfa kuadrat dikali M. Nah, ini kita tulis Ka sama dengan alfa kuadrat dikali M. M-nya adalah molar, molaritas. Alfanya kita pakai ini 0,27 dikali M molaritas. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ada asumsi proses pelarutan tidak menyebabkan perubahan volume secara signifikan. Nah, ini berarti kita bisa simpulkan molal itu akan sama dengan molar. Kenapa? Karena massa jenisnya adalah 1 gram per mililiter atau 1 kilogram per liter. Jadi ini molar kita bisa masukkan sebagai molal 0,0787. Nah, tinggal kita hitung ya. 0,27 kuadrat dikali 0,0787. 5,73 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini ya. Oke, kalau kita lihat dari opsi jawabannya mana yang paling mendekati, yang paling mendekati sih yang D ya, 5 kali 10 pangkat min 3. Oke, mungkin sekian bahasan soal kita kali ini. Thank you sudah menonton, see you on the next video. Dah.